Screen dulu, bentar-bentar. Multiple. Nah, dah. Silakan share screen, teman-teman. Gimana nih, udah pada ujian belum? Atau masih ada yang lagi ujian? Udah selesai, Miss. Oh, good job. Oh, yang belum hadir, hadir Abi. Liburnya sudah tahu kapan belum semuanya? Ada yang sudah planning akan liburan kah? Bisa sambil nanya Abiyu dulu, kalian boleh share screen ya? Abiyu udah hadir belum? Belum kan ya? Saya tanya Abiyu dulu ya. Tinggal Abiyu soalnya yang belum hadir. Oh, Miss, tes suara. oh, aman. Tes suara, Miss. Halo, halo. Oh, suara saya nggak kedengeran. Suara kami. Oh, aman, aman Haris. Oh iya, Haris akhirnya suaranya aman. Ini udah pakai laptop ya, Haris? Hah? Udah pakai laptop. Ya. Oke, good job. Ini kursnya dibuka ya, Dandi ya? Boleh share screen dulu ya semuanya? Bagus, thank you Haris. Ini Dandi boleh reload dulu nggak? Kita masuk ke tugas 7 soalnya. Mm-mm. Bagian Jui. 4, Miss. Bagian 7. Tapi baca teori dulu ya. Teori dulu deh, bersarang and comment. Rafka sudah bagus. Yang apa itu ya? Yang teori bersarang dulu. Nadif, Daren, Haris sudah belum? Oke, habis itu saya tanya Abi dulu sebentar. Abi baru masuk ya? Halo, Bi. Subscribe. Kok di subscribe tapi Oh, Farah ya? Oke, Farah boleh share screen bisa? Halo Farah, sudah ujian juga kah? udah Miss. Boleh share screen. Oke. Farah mana nih Farah? Farah coba share screen dulu. Udah aman belum Farah? Daren belum share screen nih. Sudah Miss. Oh, udah aman ya, oke. Kalau gitu, Miss Fitri jelasin dulu apa itu bersarang. Kalau kalian ngomongin sarang, kira-kira apa yang dipikirkan kalian? Novandre, teori bersarang boleh dibuka ya? Kalau kalian ketemu kata bersarang, apa yang ada di kepala kalian? Mungkin satu kata. Jui, nggak usah Terhadap dihubungin sama quote ya. Apa Jui? sarang, Burung. sarang laba-laba. Sarang laba-laba, oke. Ciri khas dari sarang itu apa sih? Kalau kalian pikir sarang itu ciri khas, kalau kalian ngeliat sarang yang Rumah. terlintas rumah, oke. Bentuknya seperti apa? Bertumpuk bukan? Ya. Tergantung. Oh ya, oke. Tergantung ya, tergantung sarangnya. Terima kasih Aris sudah mengingatkan saya, sarangnya beda-beda. Tapi sebagian besar itu sarang itu bertumpuk. Baik kalau misalnya tadi Jui bilang sarang laba-laba, baik kalian lihat sarang yang paling populer yaitu sarang burung, itu semuanya bertumpuk. Jadi kita ngomongin si bersarang itu adalah bertumpuk. Jadi maksudnya apa, Miss Fitri? Maksudnya perintah-perintah yang minggu lalu sudah kita pelajari itu bisa kita tumpuk ternyata. Nah, tumpuknya kayak gimana kita coba lihat. Oke, saya mungkin nggak lama-lama di sini. Nah, kita langsung ke sini aja bentuknya. Kita lihat di bentuk perintah aja biar nggak terlalu lama. Oke deh. Jadi yang saya maksud bertumpuk apa? Ingat nggak, kalau misalkan minggu lalu kita belajar bahwa kita memaksakan sebuah string kepada bentuk angka pakai int function.
Nah, di samping itu, ternyata minggu lalu kita buatnya dia jadi dua hal. Maksudnya dua variabel sama, tapi pakai int yang terpisah gitu. Nah, ternyata kita bisa menggabungkan dua perintah tersebut. Tapi apakah semua perintah bisa dibersarangkan? Tidak. Tidak semua perintah bisa dibersarangkan. Hanya beberapa tujuan saja. Salah satu yang paling sering kita gunakan adalah int. int, kalau kita tujuannya mau ambil angkanya langsung, kita boleh gabungkan dengan input. Jadi saat kita masukin int input dan kita masukin bukan angka, dia bakal langsung ngasih tahu salah gitu. Jadi dia nggak terima input kecuali angka. Jadi int seperti memforbidenkan si variabel massa agar yang dimasukin hanya angka saja. Atau sebaliknya, kalian mau pakainya ya str, tapi kan kalau input nggak perlu str ya. Kalau input nggak perlu str, jadi input itu biasanya justru string. Jadi salah satu perintah yang paling sering digabungkan adalah int. Ada lagi nggak? Ya, paling int sih yang paling sering. Nah, ada satu lagi len. Len adalah perintah menghitung banyaknya karakter pada sebuah string atau pada string yang kita tulis lah. Nah, kalau kita cuma butuh banyaknya, maka kita gabungin aja pakai len input. Itu juga bisa. Nah, jadi apakah pertanyaannya adalah apakah perintah yang digunakan dengan lebih pendek atau kita gabungkan atau kita sarangkan menjadi lebih baik? Tidak. Jawabannya enggak berarti bahwa kode yang lebih pendek itu jadi lebih baik. Tidak. Apakah lebih panjang jadi lebih baik? Tidak juga. Tergantung pada bagaimana interpreter akan melihat kode yang kita buat. Itu baru bisa dilihat baik atau enggak. Atau dilihat bagaimana interpreter itu cepat atau enggak untuk mengoperasikannya. Itu baru kita lihat baik atau tidaknya. Cuma ada hal yang positif saat kita membuatnya menjadi bersarang, yaitu dari 6 baris yang harus kita lakukan menjadi cukup 3 baris saja. Ya kan? Dan ini cukup efektif saat kita mengetik kodenya. Tapi apakah dalam proses dia interpreter kan atau saat mau eksekusi si komputernya itu merasa bahwa yang terpendek itu akan lebih baik? Tidak ya teman-teman. Jadi setiap komputer akan punya caranya sendiri untuk memahami kode. Jadi kode yang lebih baik belum tentu, kode yang lebih pendek belum tentu lebih baik. Tapi pasti lebih efisien dalam pengetikan kode gitu ya. Ya kira-kira itu aja dari bentuk saja. Dari bentuk perintah-perintahnya tetap seperti yang minggu lalu. Dari bentuknya bisa digabungkan. Ada pertanyaan dulu? Oke, kita masuk ke nomor 7. Oke. Tandai pernyataan yang benar tentang kode ringkas alias kode bersarang. Yang pertama, programmer percaya dengan tegas bahwa kode yang lebih singkat lebih baik. Coba Nadif jawab. It's true or not? Boleh open mic? Eh, tidak. Tidak. Jadi kita nggak pilih nomor satu ya. Coba lihat punya kalian. Belum tentu yang bagian nomor satu sama dengan saya. Cari kata yang sama ya. Harus terdapat keseimbangan antara mengurangi panjang kode dan membuatnya lebih mudah dibaca. Nah, apakah semua yang bersarang itu gampang dibaca? Enggak. Tapi pasti lebih efisien dalam mengetik iya. Jadi kalau lebih mudah dibaca, harus ada keseimbangan. Jadi harus kita lihat kapan kita butuh untuk disarankan atau enggak. Kemudian tujuan dari variabel itu dibuat bersarang itu seperti apa gitu. Nah, itu juga harus dipikirkan saat kita mau menyarankan perintah. Nah, maka ini betul gitu. Ini betul bahwa kita harus lihat keseimbangan hal tersebut. Jangan sampai pas kita kan bersarang itu tidak cuma bisa satu ya, tapi bisa juga perintah-perintah gabungan lain, bisa juga tiga dan sebagainya. Tapi kita akan belajarnya dua dulu. Semakin bersarangnya banyak, itu akan lebih sulit untuk dibaca kodenya. Nah, makanya kita harus lihat logika kode kita, apakah butuh banget tuh untuk bersarang atau enggak, itu kita harus pikirkan matang-matang. Nah, yang ketiga,
kita bisa menyarankan konstruksi B di dalam konstruksi A. Misalkan ini adalah perintah yang berbeda. Jika B mengembalikan sebuah hasil dari operasinya, maksudnya adalah saat si B ini, sorry bentar, saat si B dan A ini berhubungan sehingga bisa mengembalikan nilai dan ini true, ini benar. Ya, jadi kalau misalkan ada dua hal ingin disarankan, pastikan bahwa mereka itu berhubungan. Kalau tidak, maka biasanya nggak, jangan tiba-tiba kita sarangin ya. Kemudian yang keempat, kode bisa dibuat lebih singkat menggunakan konstruksi bersarang. Apakah benar, Haris? Apakah dengan bersarang akan jadi lebih singkat? Kalau lebih baik tadi Nadif bilang enggak ya. Kalau lebih singkat gimana, Haris? Enggak. Enggak juga. Karena Nadif bilang enggak. Atau karena saya ngomongin enggak. Iya, dengan bersarang jadi lebih singkat. Iya, tapi enggak lebih baik. Iya dong. Dari 6 baris kita punya jadi 3 baris lebih singkat enggak? Ya iya dong. Konstruksi yang mengembalikan atau tidak mengembalikan hasil bisa disarangkan. Nah, ini berkebalikan dengan nomor 3. Jadi hal yang nggak berhubungan terus disarangin. Iya kaget, pasti error gitu. Apalagi kalau misalkan kayak perintah yang sama jenisnya kayak str dan EINT terus tiba-tiba disarangin, ya pasti error gitu. Jadi nggak semua perintah komen bisa disarangkan. Nah, kira-kira itu saja yang bisa disarangkan. Sebentar. Oke, berubah lagi dia. Oke. Sudah hijau, kalau sudah hijau boleh lanjut teman-teman. Yang baru masuk, halo. Miss Fitri kirim dulu code-nya. Silakan semuanya share screen dahulu. Ada yang baru masuk? Oke. Abiyu yang baru masuk ya? Rami Bengkulu siapa tuh? Abiu, Oh ya, Miss. oke, mantap. Sip. Abiyu boleh buka share screen dulu ya. Jadi saya bantu. Dan dia boleh lanjut ke job. Lihat bentuknya dan dia tidak hanya pengatikan yang benar ya. Lihat juga bentuknya. Abiyu silakan join dulu. Masih ingat ya? Navandre bagus. Jui juga ya, ingat ya bentuknya dilihat. Tidak hanya menyelesaikan tapi juga lihat bentuk. Benly bentuk batuan. Kira-kira yang benar mana Benly? Coba pilih dulu nanti Miss Yetri bilang kalau salah. Di checklist saja. Nanti kalau salah Miss Yetri ini. Kalau ditunjuk suka salah. Tidak mengembalikannya bisa disarankan dalam satu sama lain dengan cara tidak mengembalikan nilai berarti tidak berhubungan Benly. Jadi nggak bisa disarankan. Coba yang lain. Ada 3 yang benar dari 5 ya Benly ya. Bisa menyarankan Bena. Ya itu baru betul. Miss, kemarin passwordnya apa ya, Miss? Lupa, Miss. Oh ya oke sebentar. Oke betul. Betul sekali. Tinggal play. Benly. Miss, Oh sebentar saya buka dulu ya. Untuk Abiyu ya. Ada problem. Yang lain ada problem sebentar. Saya masih di Benly tadi. Miss, Nadif udah bagus. Kenapa Haris? share Haris? screen. Iya dong. Iya dong Haris. Farah juga share screen. Nadif belum share screen juga. Daren juga belum share screen. Rafa juga belum share screen. Ayo, dibiasakan saat diminta share screen. Jadi saya bisa kontrol. Nah, Haris ini nomor 7-nya belum kebuka. Reload dulu. Untuk Abiyu sebentar. Saya agak kesulitan membagi pikiran saya sebentar ya. Hmm. Ini dia. Habis saya kirim di chat Zoom tapi direct ya langsung ya. Haris itu betul. Yang lain ada 3 Haris yang betul. Rafka,
Sudah 4. Wah, bagus sekali. Baca dulu bukuletnya ya. Yang sudah-sudah saya tutup dulu ya. Untuk Dandi sudah saya tutup. Abiyu ada 3 yang benar ya, biar maju dan tidak terlalu lama. Betul-betul. Wah, good job. Yang ini salah ketukar dengan yang ini. Novandra bagus ya tutup ya. Cui, iya sama. Farah, Mas Arskin masih bermasalah? Beli masih mengetik, silakan lanjutkan. Nadif saya stop dulu. Haris, oke, pengetikan Haris ya, let's go. Rafa juga saya tutup. Untuk Farah, ayo Farah satu lagi bagus. Rafa masih tertutup ya. Nadif juga. Saya tutup dulu Nadif, bentar. Kita tunggu temannya 3 ini untuk masuk ke 4. Oke, bio bagus. Atau kalian yang 4 boleh baca bukuletnya dulu. Yang nggak harus tunggu saya. Sambil belajar bagaimana menyelesaikan suatu masalah tertentu kalau kalian diberikan suatu konsep masalah dan dikasih problem, lalu kita berpikir bagaimana menyelesaikannya itu bagus sekali. Berusaha dulu. Sambil nih temannya ada masih yang mengetik ya. Ini udah pada tahu tanggal libur belum ya? By the way. Belum dikasih tahu, Miss. Oh belum, oke belum ada yang tahu ya. Tapi bagi raport udah, maksudnya ada tanggalnya. Udah, Miss. Oh udah, Kalau kapan? saya belum, Miss. Oh belum. Kalau Dendi, kalau Novandre kapan tuh? Sekitar 20 ya? Eh, tanggal 11, Miss. Oh, wah cepet juga ya. Oke, thank you Novandre. Ya, Miss perlu data nih kira-kira pas libur apakah saat malam hari di jadwal ini akan mengganggu. Soalnya kita nggak ada libur kecuali Natal sama Tahun Baru 31 dan tanggal 1. Sisanya masih seperti biasa. Kalau kita nggak masuk dalam hari itu berarti kita tetap masuk, gak ada liburnya. Gitu ya. Oke, fine-nya masih error itu ya Nadif. Itu karena fine adalah metode. Metode berarti harus digandeng. Nah, menggandeng itu bagaimana? Nah, nanti kita coba lihat. Masih tak ingat soal lower nggak? Itu kurungnya salah bio. Oke. Oke, Benly sudah bagus. Masih terus stop. Haris, ayo Haris. Kenapa nih Haris? Di X saja di sini Haris. Bukan itu kayaknya. Yang sebelah sini deh kayaknya. Yang sih ya salah kan? Yang ini nih. Nah, di X. Nah, ya itu. Dah, silakan. Mungkin bisa di Apa tuh tadi, Miss? bisa di backspace. Itu kode website sih kayaknya. Tapi nggak bisa kita rubah juga. Bisa kekunci. Oh, ini kenapa? Itu karena harusnya kurung ya. Dan bisa backspace. Coba ada backspace nggak? Yang menghapus dari kiri itu. Oh, kalau diulang jadi ulang dari awal. Oke deh. Oke, kita tunggu Abiyu dan Haris. Mungkin Miss Fitri ke Abiyu dulu ya. Haris nanti stop dulu aja. Nanti bisa menyusul, tapi nggak apa-apa diketik dulu sambil tunggu Abiyu. Abiyu sedikit lagi soal. Nanti kamu stop dulu untuk Haris dan lihat dulu penjelasan saya untuk nomor 4. Jadi nanti kamu sekalian ketik sekalian nomor 4 ya. Oke. Tulisannya kurang tepat ya. Oke, good job. Haris, oke Haris terusin dulu aja. Habis itu stop dulu ya tapi ya. Oke.
Nah, kita masuk ke nomor 4 dulu. Tolong jangan ada yang share screen karena ntar temannya nggak bisa lihat itunya, quote yang saya berikan atau yang saya jelaskan. Oke, seperti biasa di nomor 4 biasanya adalah quote yang harus diperbaiki. Iya kan, benar kan masalah. Nah, kita lihat dulu kondisinya. Tinggalkan ulasan perjalanan dan ditulisnya itu buruk sekali. Itu buruk sekali itu bukanlah harus diketik seperti itu, bukan. Kalau ada tanda panah berarti bebas mengetik. Jadi orang itu memang memberi ulasan yang buruk, gitu ya. Kemudian di kita diminta untuk menghitung panjang ulasan. Ya di sini sudah ada clue-nya yaitu length. Kemudian mencari hal negatif. Apa hal negatif yang dicari? Kita lihat di sini kata buruk. Oke. Sebenarnya kalau kita play pasti ada ketahuan errornya di mana. Tapi pas di sini kan nggak ada. Kita kasih ulasan dulu aja. Buruk sekali. Nah, di sini kenapa len itu menjadi error? Kata dia gini, take exactly one argument. Harusnya tambahin satu argumen di dalam len. Siapa dan apa yang harus saya hitung? Maksudnya gitu. Dengan perintah len kita bisa menghitung karakter dan karakter apa yang harus dihitung yaitu variabel masukan di atasnya. Jadi kita masukin aja tulisan masukan. Kalau kita play lagi dan kita akan melakukan hal yang sama, masih ada error define. Is not defined. Kalau misalkan find, terus tidak ada embel-embel apapun, artinya komputer akan menganggap find ini adalah suatu variabel. Tetapi ternyata variabel find itu tidak ada di atasnya. Makanya didefinisikan dengan not defined. Padahal kita harus ingat bahwa find adalah salah satu metode. Salah satu metode untuk mencari buruk. Find kan dalam bahasa Inggris artinya mencari kan. Buruk itu kata buruk adalah string, tulisan buruk. Nah, untuk menemukan hal tersebut sama seperti lower bentuknya. Dia masuknya ke metode. Lower memerintahkan dia untuk menjadi kecil angkanya. Bukan angkanya ya, hurufnya. Jadi huruf kecil. Nah, find menemukan. Menemukan kata buruk. Sama-sama metode. Maka cara nulisnya adalah gandenglah variabel yang ingin kalian cari kata buruk tersebut di mana. Nah, biasa lokasinya apakah dia bentuknya variabel dari isi kata-kata atau dia isinya input seperti ini gitu. Jadi saat kita play dan kita bilang buruk sekali, maka sudah ada jawaban. Yang pertama, panjang ulasan dia akan menghitung karakter buruk sekali termaksud spasinya dan menemukan find 0. Kenapa? Karena buruk saya tulis duluan. Maka huruf B pada buruk itu diletakkan pada posisi pertama. Artinya posisi pertama pada urutan di dalam string adalah 0. Makanya dia hasilnya 0. Gitu. Bagaimana kalau misalkan saya harusnya checklist ya tadi ya. Kalau saya misalkan nggak ada kata buruk sama sekali, maka apa yang terjadi? Pencariannya akan negatif. Ingat bahwa pencarian yang tidak ditemukan akan disimbolkan dengan negatif, teman-teman ya. Oke, sekarang boleh share screen dan lanjutkan tugasnya. Cukup mudah kan? Jadi kalau misalkan len itu mau mencari banyak karakter, berarti harus ada karakternya. Entah kalian harus tulis sendiri pakai petik gitu. Ataupun kalian mau manggil variabel yang isinya adalah string, itu adalah cara bagaimana len bekerja ya. Nah, di bagian nomor 5 itu cukup mudah. Kalau kalian lihat, itu ada variabel yang berganda. Kalau berganda artinya pasti lihat dibaca di booklet pasti ada tulisan optimize. Optimasi. Optimasi itu dia pengennya disingkatin. Optimalkan program. Optimal itu bukan maksimal ya. Optimal itu bisa minimal, bisa maksimal. Pokoknya pengennya paling baik.
Dalam konteks ini, yang dianggap baik adalah kalau dia minimize, yaitu dia pengennya perintahnya sedikit. Karena ada banyak yang sama gitu. Kalau ada yang banyak yang sama, aduh kayaknya mubazir. Apa ya? Kelebihan lah. Kita bisa perkecil. Nah, gitulah istilahnya ya. Oke. Untuk Haris fokus aja, nggak apa-apa, ketik dulu. Untuk kita akan mulai Dandi udah di 5. Dandi kira-kira menurutmu gimana nih idemu? Pakai INT input itu sudah benar tuh di harga orang. Nah, cuman Ditambahin ent-nya, Miss, sama betul, tanda betul. kurung baru. Iya, kurungnya harus benar ya. Ya, ini salah ngetik Saya doang. kak, ya saya kasih satu contoh yang benar coba di harga orang harusnya gimana nulisnya. Nanti kamu tinggal buat yang sama di variabel lain. Iya, satu lagi kurung di belakang. Ya. Mantap, sip. Harga bagasi dan harga makanan juga dilakukan hal yang sama. Kemudian untuk yang 4 sampai 5 itu harus hilang ya, karena kita akan mau optimal. Nah, untuk Jui juga sama, harga orang itu ditambahkan INT buka kurung input. Karena kan ada double tuh, Jui. Jadi harga orang itu harus dihilangkan salah satunya. Ya, tutup dulu kurungnya. Tutup dulu, buka dulu yang maksudnya. Buka kurung, ya. Tutup lagi di belakang. Paling belakang. Mm-mm. Sudah benar. Nah, oke, lakukan hal yang sama sampai harga makanan, lalu harga makanan, harga orang yang lain yang double di bawahnya, di baris 4 dan 5 itu boleh dihapus ya. Penly juga, wow udah bagus. Penly tinggal masukin aja angka ya. Dia nggak mau kalau angkanya nggak dimasukin angka. Pasti harus masukin angka ya. Dicoba dulu 2 kali, kalau masih salah boleh bilang saya lagi. Aku juga sudah bagus, Nadif juga sedang berusaha. Oh, kebalik Nadif, INT input bukan input INT. Katukar. Dibenerin dulu ya. Bio, bukan di situ bio, di paling atas mulainya dari baris 1 sampai 3 yang dibenerin tambahin INT aja di depannya. Seperti ini, INT input. Nah, ini udah mulai masuk ke bersarang ya. Jadi kita masih review-review juga. Oke, Novandre bagus sekali, dicoba dulu ya. Haris, kita masuk ke line-nya dulu Haris, masukin variabel masukan. Yuk saya bantu, it's okay. Yang belum share screen adalah Farah. Adalah dan Daren. Daren ada nggak ya masih? Di sini nggak dia? Ini masuk lalu keluar kembali sebentar. Mungkin ada yang chat saya di sana. Oh nggak ada. Oke. Kenapa nih? Boleh. Sudah ya. Kok ini nggak mau? Apa tuh? Cuy. Coba lihat. Ini kan udah dimasukin. Kamu Tiga, masukin. Ya oke, enter. Enter dulu. Ya masukin lagi. Angka lagi ya. 1100. Habis itu Boleh. 450. Boleh. Udah. Nah, Bisa. tadi nggak bisa, Miss. Bisa itu Cuy. Bisa. Coba lagi ya. Nah, Oke. Haris gimana Haris? Udah Haris tinggal play aja. Oh, masukkan filenya itu pakai titik ya, jangan spasi. Harus digabung, digandeng. Oke, coba tutup dan coba play 2 kali. Pakai kata bad input. Oke, saya tahu kenapa. Eh, kenapa ya? File buruk masukan. Lah, apa yang membuat dia jadi bad input? Oh, I see. Nomor 3 nggak ditutup kurungnya. Ada yang hilang tadi kayaknya. Oh, tutup dulu. Yes, oke. Coba lagi. Masukin. Bebas. Oke. Miss, Ya, Farah boleh share screen. yang ini gimana, Miss? Coba Farah share screen dulu, Miss Yutri nggak bisa lihat.
Untuk yang sudah 6 dan 5, misalnya tutup dulu ya. Mana Farah? Oke, good job. Faris nomor 5 boleh di ini coba. Farah tinggal play aja ini sudah betul. 2 kali playnya. Masukin kata-katanya bebas, Farah. Itu kayak misalkan kamu habis belanja di Shopee terus kasih review. Nah, itu dia kayak gitu cara ulasan. Ulasan itu sama dengan review in bahasa Indonesia. Ya, Miss. Ya, bebas kata-katanya. Coba satu kata aja deh. Mau buruk, mau baik, nggak apa-apa. Bebas. Silakan diketik. Ayo, Farah. Oke, boleh. Gini, Miss. Iya. Miss. Enter aja, enter lalu checklist, Farah. Sebentar. Enter. Hmm? Kenapa hari nomor 6 ya? Maksudnya nanti bahas dulu nomor 6. Biar Nomor lebih 5. pas. Ya, Miss. Nomor 5 maksudnya. Lagi Nanti. satu kali lagi, Farah. Nomor 5 nggak ada yang salah, Haris. Kalau di play masih akan bisa dijalanin. Cuman kita dibuat untuk membuat perintah namanya optimal. Untuk teman-teman yang sudah nomor 5, it's okay, good job. Silahkan dibaca nomor 6-nya. Dipahami dulu aja problemnya. Saya akan bahas nomor 5 dulu. Para aman? Sudah checklist belum? Saya masuk ke 5 ya. Oke. Nah, perhatikan bahwa kalau kita memang tidak membuat bersarang, maka dia akan jadi kayak gini. Jadi ada variabel yang sama, ditulis 2 kali dengan perintah yang berbeda. Perintahnya cuma satu. Nah, kalau ada yang seperti ini, tapi kalian ingin membuatnya jadi lebih sedikit, maka kalian bisa hapus, pindahkan perintahnya di depan input, karena input dan INT bisa digabung atau bisa dibuat bersarang. Tapi hati-hati kurungannya, posisinya juga ya. Tinggal seperti ini aja. Hanya perlu seperti ini. Lalu kita play. Terus kita boleh bebas masukin harga tiket pesawat. Misalnya Fitri mau pesawatnya Rp10, entah kapan deh itu. Jadi terus bagasinya cuma Rp1. Harga makanan pesawat mungkin Rp2 saja. Nah, kayak gitu. Terus kita buat lebih mahal gitu ya. Harga bagasi. Gitu. Jadi ternyata betul bahwa perintah bersarang akan membuat jadi lebih singkat. It's true, itu benar. Tapi apakah lebih baik? Enggak, sama aja. Tergantung. Oke. Tadi yang belum nomor 5 saya lihat dulu. Coba saya scan dulu semuanya. Ya, ini invalid di bio. Kenapa ya? Saya lihat dulu ya. Bio kebanyakan. Sampai makanan ini kan udah mulai sama harga orang lagi. Ini boleh dihapus nih bio nih. 456. Tidak perlu dibuat INT input kembali. Kita hanya perlu meringkas dengan adanya perintah gabungan alias bersarang. Dari 4 sampai 6 boleh dihapus kalau sudah tak ada INT-nya. Saya harap nomor 3-nya tidak dihapus ya. Itu kurangnya kehapus. 4 ke 5 boleh diblok lalu delete, itu lebih mudah sih. Untuk nomor 6 saya tutup ya Dendi, good job. Benly juga masih sudah nomor 6, bagus. Miss. Ya, Nggak bisa dihapus. apanya? Nih. Wih, bagus juga. Apa nih? Siapa nih? Haris. Haris Ersion dong. Nggak bisa Nah, dihapus. apanya? Iya, karena kamu belum selesai nih. Di stop dulu pakai merah. Nah, baru bisa edit. Hapus dulu 4 sampai 6, tambahkan INT input di nomor 1, 2 dan 3. Nah, oke. Tambahkan INT input mulai dari 1, 2 dan 3. Farah, mana Farah? Boleh share screen dulu. Rafka aman ya? Yang lain yang tidak share screen mungkin sudah 6 ya?
Saya tunggu Haris dan Farah dulu sampai 6. Miss, Oh, ini nih Haris, ayo. Saya bantu. INT input buka kurung. Dari INT buka kurung dulu. Oh, bukan dihapus. Inputnya bukan dihapus, tapi ditambahin kurung. Seperti ini Haris. Nah, tutup lagi di ini. belakang. Ya, betul. Tambahkan INT lagi di baris kedua. Buka kurung juga, tutup kurung juga sama persis. Juga dengan baris ketiga. INT-nya tulisannya harus betul dong. INT-nya di nomor 2 masih kurang betul, kurungnya juga kurang satu lagi. Oke, wow, Novanti bagus, lanjutin. Semangat. Jadi nggak ada oleh-oleh deh saya kalau saya nih. Tujuh ya, Novanti ya, good job. Oke, Bentley it's up. Kenapa tuh? Literal INT it's best weapon. Oke, kenapa ya? Gimana? Itu kemungkinan. Oh, kamu banyak sekali total satu sama total dua. Emang ada ya? Oke. Sebenarnya nggak perlu pakai total satu sama total dua. Tetapi kamu punya total satu dan total aja gitu sekali. Lalu menjumlahkan saja. Ditambah. Miss, Ditambahnya itu dijadiin satu variabel. Itu sebenarnya udah benar, Benly. Dirimu sudah betul. Logikanya sudah oke banget. Tapi sebetulnya nggak perlu. Tidak perlu pakai total satu sama total dua. Totalnya satu aja, cuma ditambah benar. Kenapa? Mana Haris? Iya Haris, tinggal play aja. Di enter dong. kamu Jangan langsung di play, tapi di enter. Karena kamu harus masukin tiga harga. Harus pakai enter. Masukin ya. gimana? Coba play ulang. Setelah mengetik, jangan langsung di checklist atau pergi kemana-mana. Langsung enter aja. Kalau belum selesai itu enter aja. Tuh, ini belum selesai udah run. Mau ngapain? Masukin dulu harganya. Harganya masukin dulu Haris. Harga tiket pesawat dibaca tuh. Berarti kan harus duit tuh. Nah, enter. Enter, jangan di checklist. Ini belum selesai, Haris. Jadi tidak boleh di checklist. Dirimu Mau enter juga, aja Miss. sampai selesai. Iya, play lagi dong. Jangan di Mau, checklist dulu. Kenapa? mau. Nggak mau. Ininya nggak mau. Kok bisa nggak mau? Oke. Masukin. Enter. Enter. Jangan di play. Dirimu tahu enter nggak? Ada par- Belum. ada tulisan enter di dalam laptop kamu. Mana? Nah, di laptop. Bukan, maksud saya di keyboard namanya, tombol. Tombol di laptopmu itu ada enter. Nah, itu yang digunakan bukan ini. Ayo coba lagi. Coba lagi Haris. Tinggal di play aja, nggak usah reload. Play aja di sini. Oke, masukin angka. Nggak usah banyak-banyak Haris. 1.000 aja cukup. Enter langsung. Oke, masukin lagi harga. Oke, checklist satu. Baru checklist. Kalau sudah selesai begini, baru di checklist. Jadi checklist nggak harus buru-buru. Pahami dulu hasilnya. Ya, itu gunanya kita play code itu bukan kita mau selesai, teman-teman. Tapi kita harus paham. Kenapa ya seperti itu gitu. Oh, jadinya seperti ini ya gitu. Seperti kalian memakai baju aja. Kalau lagi mau beli baju, coba dulu kan. Oh, saya keren nih ya pakai baju warna kuning. Oh, saya jelek nih kalau pakai baju abu-abu. Taunya dari mana? Dari pakai lah. Kalau nggak dipakai ya nggak tahu. Sama, kalau kode kita pakai terus kita lihat hasilnya, dan kita tahu, oh ini jadinya bentuknya gini. Kalau kita keluarin pakai ini jadi gini. Nah, hal tersebut saya ingin kalian punya yang seperti itu ya. Miss, Nah, ini gimana, Miss? oh sebentar. Coba Farah share screen. Hmm, oke. Farah misi tribantu satu ya.
Coba dia harga orang, benerin. Tambahin INT sebelum input. INT. Oh, nggak stop dulu pakai pinky, nggak bisa dia. Oke, baru edit. Sebentar ya teman-teman. Nanti saya akan ke nomor 6. Di Miss. Oh, di sini di input ulangin. Tambahkan INT input. INT buka kurung input. Oke, buka kurung. Buka kurung. Oh, no, ya. Coba lagi. Itu tutup kurung, bukan buka kurung. Bukan yang itu kurungnya. Bukan yang itu, Farah. Ya, Miss. Salah, Bentar. salah. Ini tidak ada kurung depan input. Saya nggak contohin ada kurung yang di depan input, jadi tidak perlu. Input sorry, tulisan saya mungkin kurang kebaca ya. Seperti ini, Farah, bentuknya. Ya, Miss. Coba tulis dulu. Saya ingin kamu benar dulu di nomor 1 agar kamu bisa lakukan hal yang sama di nomor 2. Itu caps lock. No, kita nggak pakai perintah pakai caps lock. Caps locknya matiin dulu. Oke, sudah ulangin. Oke, ulangin. Oke, itu caps lock. Tidak perlu pakai caps lock untuk komen. Kita jarang banget sih pakai caps lock. Oke, ulangin. INT. Oke, buka kurung. Oke, sekarang kurung yang ini harus dihilangin satu. Yang di tengah. Oke, sudah aman. Silakan dilakukan kepada harga bagasi dan harga makanan persis sama bentuknya seperti nomor 1 ya, para ya. Lalu nanti dicoba 2 kali, harusnya sih sudah benar. Ya, Miss. Oke. Sebelum itu mungkin stop dulu, Farah Misitra akan jelasin nomor 6. Biar paham dulu, nanti sambil ngerjain nomor 5, boleh sambil nanti langsung bisa ngerjain nomor 6 ya. Ya, Miss. Teman-teman, di nomor 6 kosong, blank. Dan yang harus dilakukan saat itu adalah kosong, kita harus lihat bentuknya. Ada nama peserta di sini, tidak ada titik dua, ada banyak tugas wajib, ada banyak tugas tambahan, kemudian ada print di bawah Hasan kinerja. Lalu di dalam program kita baca. Ternyata kita disuruh untuk menghitung berapa poin untuk kerja wajib dan kerja tambahan pada seseorang gitu ya. Kita tinggal masukin aja berapa tugas wajib yang kita kerjakan dan berapa tugas tambahan yang kita kerjakan, lalu kita akan dapatkan jumlah poin. Mudah sekali bukan? Ini seperti alat penghitung aja gitu ya. Nah, bagaimana ini menyelesaikannya? Ya, pertama kita harus punya variabel pertama yaitu nama. Kita akan sembunyikan dalam variabel. Di baris 1 yaitu nama peserta. Maka kita punya nama sama dengan input. Buka kurung dalam tanda petik nama peserta. Lalu yang kedua tugas wajib. Saya akan pakai tugas. Kalian mau pakai wajib aja nggak juga nggak apa-apa. Nah, di sini dia akan punya 10 dan akan dihitung jumlahnya. Kalau begitu, tugas wajib pastilah angka. Kalau pastilah angka, berarti kita harus pakai INT input. Ini sudah otomatis. Dalam tanda petik, template-nya masih sama. Banyak tugas wajib. Lalu tugas tambahan. Oke, tinggal tambahin aja tambahan. Kemudian sama, karena kita mau hitung juga. Termaksud bagian dari perhitungan kan. Pokoknya hal-hal yang berhubungan sama angka dan dia harus diinput, maka kalian harus sudah sadar bahwa itu pastilah INT input. Nah, kemudian kita punya namanya total point. Saya bilangnya poin aja. Lalu bagaimana menghitung poin? Tadi sudah benar ya untuk Benly ya. Pakai tambahan. Di sini saya pakai variabel tugas tambahan. Langsung dikalikan dengan poin. Sorry, wajib dulu ya. Biar kita teratur. Tugas wajib dulu dikali dengan poin wajib yaitu satunya 20. Lalu baru tugas tambahan dikali dengan salah lagi. 15. Barulah kita print.
karena nggak ada apa sih panah tiga ya di bawah ya. Nah, di sini kita akan memanggil Hasan. Hasan itu berasal dari nama. Kemudian kita koma dengan kinerja. Kinerja itu ditulis apa terpisah, strip, spasi, kinerja. Lalu koma lagi baru kita panggil poinnya. Sudah. Kita masukin aja misalkan Lala akan punya tugas wajib 30, tugas tambahannya satu aja. Nanti dia akan menghitung poinnya Lala. Sekarang saya buat Lili. Mungkin Lili enggak terlalu banyak tugas wajib, tapi tugas tambahannya dia mungkin kasih 20. Ini adalah Lili. Oke, sebentar. Saya ada yang salah kayaknya. Biasanya spasinya doang sih yang salah. Yang sudah hijau boleh koreksi kok. Saya tidak masalah dikoreksi. Kira-kira punya saya ada salah di mana ya, teman-teman? Boleh banget loh dikoreksi. If you find it, jagoan sih. Maksudnya bagus sih. Berarti sudah mengerti bahwa code itu adalah eh, membuat error jadi nggak error lagi gitu. Membuat masalah yang tadi ada jadi nggak ada masalah gitu. Hmm, saya pikir saya tidak ada salah sih. Mungkin tanda Z-nya pakai kehabisan. Tidak ada sih. Hmm. Oh, Farah masuk lagi. Ini keluar tadi. Banyak tugas wajib, banyak tugas tambahan kinerja. Itu bagus ya. Kok saya tidak melihat. Oh, udah hijau deh. Tapi coba bentar. Lili. Oh, dia lama aja tadi. Mhm. Oh iya benar. Iya lama aja ya, teman-teman. Tetap hijau kok. Oke, silahkan share screen. Seperti biasa yang sudah selesai 7 oke, nggak masalah. Yang belum, kita maksimal di 6. Kita akan jadikan 7 sebagai oleh-oleh. Sebentar. Silakan share screen dulu, tapi saya pastikan semuanya 6 sudah selesai dulu. Miss, Ya, kenapa Juy? ini kok berkali-kali? Berarti ada yang salah Juy. Ini berkali-kali, Miss. Bentar, saya cek dulu ya. Oke, kayaknya. Oh, saya kayaknya salah taruh poin deh, teman-teman. Yang wajib 15. Kebalik. Poinnya salah, pantesan tadi saya rasa salah. Poinnya kebalik, Juy, sorry. Yang wajib 15, pinkinya dipencet dulu. Coba teman-teman yang udah 5 mana? 6. Haris, dicoba ketik dulu yang saya kirim ya. Oke, wow, Novandi, good job. Oke. Apa sudah mulai 7? Benly mau coba 7 juga boleh. Cuy, mana? Kebalik dia poinnya, tadi saya 15. Sama buatannya bagaimana? Apa? Sama buatin ini bagaimana? Buat yang ini bagaimana? Oke, panjang kelas. Kamu sudah betul sih. Input menyukai latihan. Oke. Oke, masukkan. Oke, panjang masukkan ya udah benar. Good job. Pakai len input 1. Good job. Ini sama pencapaian Pencarian. negatif itu Oke. bagaimana?
Ambil ambil variabel input satumu di sebelum find itu udah bener pakai find. Jadi Fine. sebelum find itu kamu punya variabel di sini namanya input satu kan? Sorry tulisan saya. Oke. Input satunya digandeng sama find. Find-nya nggak bisa sendirian. Lalu Oh, masukin kata buruk yang kamu mau cari. oke. Oke, Oke, oke. coba dulu. Oke, thank you. Nah, ini benar nih. Mengerti, Oh, mengerti. Thank you. kalau len tidak pakai ini ya, tidak pakai gandeng, Rafka. Len cukup len Oke, saja, tapi dia nggak petik, tapi dia ambil variabel. oke. Thank you, thank you. Terima kasih. Oke. Coba dulu ya. Jadi boleh diiris gak? Diiris Oh, apanya? oh, Digabung. saya bisa tunjuk kayaknya. Oh ya, bisa. Harusnya sih pisah ya. Jui mana Jui? Oke, terima kasih. Udah aman belum? Oke, aman. Citra hapus dulu pinggirnya, sorry Jui. Nah, Haris sama Farah. Farah boleh share screen dulu nggak? Sambil teman-teman selesaiin 7. Bentar nih. Miss, ini Haris saya, sama Farah harus 6 selesai. Mana Farah share screen dulu? Deren, Iya, aman Miss. Deren? Boleh share screen? Miss. Ya, kenapa Ini Dandi? ini saya kenapa ya, Miss? Dandi share screen dulu dong. Ini Miss. Oke. Ya, dia nggak bisa. Oh, kamu ambil pertanyaan boleh. Lain pertanyaan aman. Gak bisanya nggak bisa dicek ya. Udah saya cek 2 kali, Miss. Oke, Nih, sorry saya mau lihat kata-kata positif dan negatifnya dulu. Eh, dibuka oh ya, buklitnya. Oh, kayaknya saya tahu salahnya di mana. Itu setelah titik 2 di dalam print, itu semuanya tidak ada spasi. nih. Oh, Ya, nggak ada tidak ada spasi. spasi dan di Oh iya. dia spasinya otomatis sih sebenarnya. Oh, saya Walaupun kira sebenarnya spasi dirimu dulu. lihat itu spasi ya, ada Iya, spasinya kan. Itu iya. sebenarnya dia otomatis. Jadi nggak perlu dibuat spasi manual. Coba lagi. Oh ya udah, Miss. Mana? Kasih, Miss. Farah, share screen dong, Farah. Oke, Haris itu nama peserta harus dalam tanda petik Faris ya. Pak Haris lagi Haris. Teman-teman yang sudah boleh masuk ke bagian 2 duluan sih, nggak apa-apa. Miss yang ini, Miss. Apa? Iya, betul. Selesaikan dulu. Banyak tugas Iya, Miss. wajib dan tambahan. Itu selesaikan dulu Haris dan Farah. Biar kita masuk ke bagian 2. Masih ada waktu 5 menit. Saya akan mulai di jam 8 maksimal. Selesai nggak selesai. Tugas wajibnya itu 15 hari saya yang salah. Tapi tugas tambahanmu belum ada tuh. Bentar, Haris benerin dulu dari yang satu. Yang pertama, nama peserta harus dalam tanda petik, Haris. Coba ikutin dulu instruksi saya. Nama peserta harus dalam tanda petik. Oke. Lalu tugas wajib sudah oke, tapi ditulisnya tugas tambahan. Ini kurang kurang tepat ya. Ini tugas wajib, Haris. Baru mau buat variabel lagi, tugas tambahan, baru kata-katanya tugas tambahan. Ini kebalik ini. Nah, oke. Sip, enter lagi, buat lagi variabel baru namanya tugas tambahan dan kata-katanya jadi tugas tambahan juga. Oke, Jui. Oke, bagus Jui. Tinggal pakai find. Find-nya gandeng sama variabelmu yang tadi di atas ya. Miss, Oke, kenapa tuh? Miss, Siapa nih? Miss, Haris, kenapa? gimana nih? Enter dong. Enter. Udah poin, Dari nomor 2 enternya. enter. Nah, oke. Tugas tambahan. Buka lagi catatannya. Yang di chat Zoom, tugas tambahan. Sebenarnya sama bentuknya dengan tugas wajib, cuman dia tugas tambahan. Ah, Kata-kata negatifnya ada di buklet Bentley. Coba kita read first. Soalnya kita harus baca dulu. Negatifnya juga kayaknya nggak pakai in English deh, pakai bahasa Indonesia. Negatif pakai F.
Terus input satu fine udah bener. Ntar dulu, lihat dulu kata-katanya. Biar mu bener dulu kata-kata itunya. Bosannya siapa tahu tidak pakai B besar, pakainya B kecil tuh. Makanya kita pakainya Miss. lower. Kerennya keren. Oke. Kenapa Haris? Farah gimana Farah? Tulis banyak tugas tambahan tadi kan sudah. Tambahin sama seperti tugas wajib. Tambahkan Miss. keterangan. Ini suara saya kedengaran nggak sih? Ya, dengar. Oke. Ya, silakan. Haris, tambahkan. Ayo, segera. Tambah Par, apa, Miss? ya itu kata-katanya dibaca di buklet. Bukletnya dibaca. Ini gunanya biru-biru ini untuk dibuka dan dibaca, Haris. Yang mana? Yang mana? Yang ini saya tunjuk, warna ungu. Ini warna ungu. Haris, ini. Oke. Haris, tarik napas dulu. Nggak usah buru-buru. Tapi harus tahu sistem belajarnya seperti apa. Nih, ungunya dibuka dulu. Mana ungu nih? Ya, karena kamu ke sini terus. Saya mintanya ke sini, ke buklet warna ungu. Tahu buklet, Haris? Iya. Nah, itu buklet digunakan. Emang digunakan itu, bukan cuma hiasan itu. Nah, ini kan ada tugas tugas tambahan. Nah, Miss, ditulis. kenapa saya ini gak bisa? Sebentar, sebentar ya, Benly. Silakan tambahkan, tulis banyak tugas tambahan. Mana Benly? Kenapa dia nggak bisa? Kenapa saya gak bisa ini? Coba lihat. Udah 2 kali kah? Iya, gak bisa. Satu Saya kali, coba Intes 1 kali gak lagi. bisa. Coba 1 kali lagi. Kalau nggak bisa baru saya. Oh, itu saya tahu. Panjang pencarian itu P-nya besar semua. Hah? Panjang dan pencarian semuanya P besar. Harus lebih teliti ya. Untuk tulisan hal kayak gitu Ah, juga itu harus besar dan sebagainya itu harus seperti itu. Untuk biar dicek ya. Kalau dalam logikanya masih oke-oke aja. oke. Oke. Itu tambahannya tulisannya typo Haris. Ayo yang benar. Gimana typo? Di tambahan. Typonya kayak mana? Eh, Oh, typo itu apa ya? Kesalahan pengetikan. Jadi tulisannya tambahan punyamu. Oke, itu namanya typo ya. Kalau saya bilang typo berarti tulisannya kurang tepat. Miss, kok ini nggak bisa? Kenapa nih, Cuy? Yang nomor 5. Negatifnya udah benar, positifnya udah. Fine, buruk, baik. Oh, itu buruk bukan buruk baik, tapi buruk keren. Coba deh buka bukletnya. Yang Buruk, mana, Miss? bukletnya Buklet dibuka. itu apa? Buklet itu adalah yang warna ungu di paling pojok kanan. Itu kalau dipencet dia kebuka, Jui. Nah, ini namanya buklet. Nah, buklet harus dibaca, teman-teman. Jangan saya doang yang baca ya. Kalau bisa bacanya, kalian tahu salah kalian di mana. Misalkan, pencarian negatif itu apa? Kata bosan, bukan buruk. Terus kata positif itu apa? Keren, bukan baik. Kalau mau diedit, harus pinkinya dipencet, tutup dulu bukletnya, Jui. Pinkinya dipencet, ya. Nah, kemudian baru kamu benerin, baru nanti coba lagi. Oke, oke, Kasih, Miss. oke, coba dulu ya. Oke, teman-teman, sudah jam 8. Haris, Farah gimana nih, Farah? Haris itu baterai running low ya? Miss, ini apa dari tadi nggak bisa enter ya, Miss? Kenapa tuh? Coba mana Ini kan punya udah lu. dimasukin. Tiba-tiba ngulang lagi, bisa. Ya Oke, centang, berarti ada yang salah, ada yang salah. Itu yang masuk. kinerjanya, stripnya itu harus spasi. Ini pinkinya harus Hmm? dipencet dulu kalau mau diedit. Oh ya. Ini di spasi, Miss. Ya, spasi. Coba play lagi. Udah. Oh, nama pesertanya N-nya besar. Nah, ini Oh, teman-teman, salah satu guna kita belajar coding selain kita mengasah analisis dan logika, berpikir kritis dan problem solving, itu kita belajar banget soal detail dan aturan. Nah, jadi dalam kehidupan ini, weh, tua banget ya maksudnya jadinya. Itu banyak banget aturan, teman-teman. Nah, jadi kalian belajar juga bahwa kita harus turutin aturan gitu, sesuai dengan apa yang ada
tertulis gitu. Nah, termasuk kalau di dalam code ada yang misalkan nih, oh ini bisa ini lolos ya, banyaknya harusnya B-nya besar sih. Tapi ini bisa lolos, Iya ya. good job sih. Bio. Harusnya nggak lolos itu biasanya kalau tulisannya ada yang salah. Jadi kalau dalam kode, termasuk kita belajar juga bahwa hal sekecil kayak spasi kelebihan, atau koma yang ditulis titik, atau titik yang ditulis koma, atau bahkan juga huruf besar dan huruf kecil yang paling sering sih, itu akan mempengaruhi kinerja kita. Untuk yang belum selesai 6, it's okay, nggak apa-apa. Kita masuk ke bagian 2 dulu aja. Miss, yang ini gimana, Miss? Apa tuh? Farah di nomor berapa sekarang? 6, Miss. 6, oke. 6 nanti dulu Farah. Farah dan Haris nanti bisa lanjutin berikutnya. Kita masuk ke bagian 2 dulu ya. Ya, Miss. Oke. Coba. Jadi lain kali kalau misalkan kalian ketemu, misalkan apakah ada tugas, ataukah lagi di jalan gitu. Mungkin sesuatu yang detail yang orang lain nggak perhatikan, kalian jadi perhatian gitu. Karena, iya karena saya terbiasa dengan belajar coding gitu. Harus detail. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 2 di nomor 8. Python basic. Oke. Sini akan ada banyak problem. Kita akan masuk ke problem 1. Saya edit dulu. Nah, di problem 1 ini adalah menyocokkan definisi di warna ungu dengan salah satu blok di sini yang kita bisa cocokin dan bisa taruh gitu ya. Nah, saya mau tanya satu-satu sambil kita akan belajar dan ingat-ingat juga. Data tipe yang kita ketahui. Atau kita mulai dari elemen data yang memiliki namanya sendiri. Oke, itu dulu ya. Dari definisinya ya. Kalian boleh pilih jawabannya. Saya akan panggil satu orang. Kita mulai dari Benly deh. Benly, elemen data yang memiliki namanya sendiri disebut apa? Kamu boleh pilih dari blok yang putih. Salah satu aja. Salah nggak apa-apa. Coba jawab dulu aja. Beraninya dulu aja. Kalau misalnya salah, it's okay. Berani dulu aja teman-teman. Apalagi pertanyaannya? Elemen data yang memiliki namanya sendiri yang nomor 1 ini. Bisa dicocokin sama salah satu balok putih di sebelah kirinya. Elemen data yang memiliki namanya sendiri. Variabel. Variabel, it's good. Benar ya. Elemen data yang memiliki namanya sendiri disebut variabel. Good job. Coba Nadif, bilangan bulat, desimal, dan string. Harusnya apa tuh? Nadif, Eh, Tipe data. tipe data, good job. Kemudian INT dan string. Darren. Halo Darren. Halo. Bisa open mic? Atau di chat juga nggak masalah. Oke, Haris out tadi ya. Oke, kalau gitu ke Rafka. Rafka, INT dan string. Fungsi untuk mengubah diri. Mengubah dari kali maksudnya. Iya, dari. Mengubah diri jadi apa? Mengubah dari data tipe ke data tipe lain, betul. Kalau INT untuk apa, Rafka? Oke. Barusan kita ngomongin tuh dari tadi. Untuk mengubah menjadi angka. Iya, kalau SR jadi teks ya. Hasil dari fungsi, ini gampang banget ya, hasil kembali. Len adalah perintah-perintah yang bekerja dan metode-metode find dan lower adalah yang bekerja pada string. Sudah, sebentar, kita coba answer ya, betul ya. Kita masuk ke bagian kedua. Saya nomor satunya kirim dulu ya. Oke, bagian nomor 2.
Komputer hanya memahami hanya dua sinyal. Yang pertama true, kita pakai angka satu simbolnya, dan false. Dia cuma tahu benar atau salah. Dia nggak tahu yang di abu-abu di tengah-tengah nggak ada, nggak tahu dia. Bingung itu nggak ada di kamusnya si mesin ini. Dia cuma tahu kalau nggak salah ya benar, kalau nggak benar ya salah gitu. Program Python, program spesial telah diciptakan. Apa tuh program spesial? Agar komputer bisa memahami perintah di bahasa pemrograman Python, program spesial telah diciptakan. Saat mengenali suatu perintah, ia melihat oke. Dan memberikan beberapa operator memiliki beberapa arti. Contoh, operator plus. Ini plus ya. Bisa digunakan untuk mencari jumlah atau menggabungkan string. Nah, sekarang perintah spesial itu apa ya? Perintah spesial itu yang akan mengeksekusi. Program spesial yang akan mengeksekusi perintah. Interpreter. Yes, interpreter. Betul sekali. Saat mengenali suatu perintah, ia melihat data. Seperti apa? Apa yang dilihat dari datanya? Tipe. Itu, betul sekali. Betul. Kita coba answer. Soalnya kalau kata-katanya salah, kadang dia nggak mau maju ya. Interpreter itu yang kemarin saya bahas, dia adalah penengah antara kita dengan mesin. Dialah yang akan mengeksekusi perintah yang kita buat dan memberitahu mesin apa yang harus dilakukan. Oke, sekarang saya kirim juga bagian kedua dan kalian akan mulai mengetik. Silahkan semuanya saya scan. Jadi 0 dan 1 jangan ini ya. Namanya biner dia. Biner itu adalah hal yang cuma ada dua. Boleh, boleh. Silakan Benly. Hati-hati ya untuk tidak kena device-nya. Interpreter. Tulisannya mungkin interpreter, bukan inter. Bukan inte ya. Tadi inte doang. Silakan diketik. Ya, Abiu. Nadif itu udah bagus. Haris. Oke, sedang mencocokkan. Oh, Haris ini ngarang ini. Taruh dulu. Ini variabel kenapa taruh di sini? Variabel itu adalah halaman data yang memiliki namanya sendiri. Ayo taruh di atas. Hasil. Hasil ada kata hasil. Mana yang ada hasil ini, ya kan? Data tipe itu ada di desimal bulat dan string. Oke, fungsi string paling bawah. Fungsi string ini taruhnya paling bawah, ketukar. Oke, good job ya. Tinggal di answer. Oke, kalau bingung boleh tanya teman-teman ya. Makan belajarnya jangan ingin selesai, tapi ingin tahu. Ya, niat belajarnya jangan ingin selesai, tapi ingin tahu. Silakan Benly. Kalau salah saya akan kasih tahu. Oh, ini kamu jawab sendiri loh kok salah naruhnya. Itu jawab kamu sendiri tadi. Nah, iya. Elemen data yang memiliki namanya sendiri it's variable. Nah, oke, data tipe yang mana data tipe? Oke, hasil. Coba cari ada kata kunci. String di bawah, find and land and lower. Oke, sip. Boleh answer. Farah gimana Farah? Boleh share screen dulu. Jui belum share screen, Dandi belum share screen. Fadra lagi pengetikan bagus. Benly, good job. Interpreter ya, program spesial namanya interpreter yang akan menghubungkan dengan perintah-perintah. Darren, Farah boleh share screen dulu, biar Misalnya tahu. Oke, bagus Dandi. Langsung. Interpreter, yes. Tipe pakai bahasa Inggris ya, type. Oke, good job. Miss, ini apa? Boleh share screen, Farah. Kenapa? Miss, ini answernya apa? Artinya apa, Mana? Oh, melihat tipe data pakai type. Tipe data tapi pakai type bahasa Inggris.
Pakai apa? Type. Tentang apa tadi? Saya Oh, tahu. oke. Ini Miss, yang Hmm. tadi. Oh, Farah back dulu, kita udah masuk bagian 2. Nomor 6 Farah nanti bisa kerjakan lagi kembali. Nomor 8 kita sudah Ini masuk. operator apa? Hmm. Yes, operator apa? Operator apa tuh jumlah? Menurutmu apa jumlah simbolnya? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Kan hitung-hitungan matematika. Kalau matematika jumlah apa? Oh, plus. Yes, Oh, oke. itu namanya operator. Gitu nanti. Operator itu ya simbol-simbol yang kalian kenal tambah kurang kali bagi itu namanya operator. Operator itu simbol. Simbol tapi ada maknanya. Nah, biasanya masuknya hitungan atau apa gitu. Ya. Sudah banyak yang 5 nih ya. Wow. Cuy, bagian 2 kita sudah apa ini bagian 2? Ini kayak masih bagian 1 deh. Cuy, kita ada bagian 2. Coba back. Nomor 8. Oh, sudah selesai. Oh, dicoba-coba ya karena kan menunggu saya nomor 5. Oh ya, oke. Thank you, Joy. Farah gimana, Farah? Tadi Mas Citra lihat sebentar doang, terus langsung tutup lagi. Coba share lagi, Farah. Bentar Miss, masih ngerjain. Oke, oke. Oke, ini pengetikan yang udah bisa tutup dulu ya. Oke, sudah semua. Haris ya, ya Haris segera. Oke, Bentley juga sedang pengetikan. Sandy sudah 5, saya tutup. Cuy, saya udah 5, saya tutup dulu ya. Oh, salah pencet itu siapa Bentley. Reload dulu. Ulang lagi ngetiknya. Ayo Hari, satu lagi pengetikan. Oh, nggak bisa dipaste. Harus ditulis ya. Oke, Benly. Yang penting fokus dulu aja kerjain. Kita akan tetap bahas nomor 5 dan 6 kok. Jangan khawatir. Yang sudah sampai 5 boleh dibaca dulu, pahami dulu soal masalahnya di mana. Siapa tahu ada ide. Ya, we never know ya. Sampai kita coba, kita tuh nggak akan tahu bisa nggak ya saya gitu. Kalau misalkan emang lagi nggak bisa, bukan berarti kita harus nyerah teman-teman. Kita coba lagi aja. Suatu saat kita pasti bisa. Saya sudah sering coba itu ya. Jadi kalian kalau misalkan lagi melakukan kesalahan atau kegagalan mungkin, kekecewaan, ya udah diterima dulu. Kemudian dicoba lagi.
jangan menyerah gitu ya. Apalagi masih muda, harus banyak yang dicoba-coba. Yang positif tapi ya. Yang dicoba, kalau yang negatif nggak perlu dicoba. Udah tahu buruk, kalian nggak boleh nyebur gitu. Udah tahu kotor, gak usah nyebur gitu ya. Kalau yang positif kayak misalkan ada yang suka ngomong terus ya ikut lomba pidato, yang suka ngoding ikut lomba coding, walaupun kita nggak tahu bakal menang atau enggak, kita coba dulu aja. Nah, ini yang udah oke hari sudah ada sampai situ ya. Dan ini gimana? Oh, dikit lagi. Ini Fitri akan bahas setelah ini ya, kita nomor 5. Dan ini lanjutin dulu. Oke, kita mulai. Nah, oke. Benar kan masalah. Nah, kita lihat dulu. Pas kita play, bad input gitu kan. Terus jangan yang, aduh error lagi gitu ya. Ya udah kita coba dulu aja lihat. Oh, maksudnya adalah kita mau ambil James. Kita mau manggil James di catatan. Nah, dia udah sediakan kolom catatan. Nah, bagaimana cara memanggil James? Apakah kalian masih ingat dengan variabel string minggu lalu? Nah, itulah nomor 5 menanyakan hal itu. Apakah kalian masih ingat minggu lalu bagaimana kita memanggil James? Tentunya kita harus tahu apakah James ini di urutan keberapa huruf pertamanya? Di urutan ke-1 alias dia adalah urutan 0, urutan awal sampai James. Ya, kira-kira 5 lah gitu ya. Bagaimana dengan Jacob? Kalau James itu ada 5, berarti koma adalah 6. Spasi adalah 7. Jacob adalah 8. Oh, berarti kita akan start Jacob dengan 8. Ya, kita nggak tahu lah hasilnya kayak gimana. Nanti kita bisa taruh lagi. Itu ada 5 huruf, jadi 5, 8, nah ya 15 lah. Jacob udah 15 nih. 16 koma spasi 7. D-nya 8. A9, N-nya 10. Spasi 11, K 12. Oke. Kita ada 4 huruf ya, 12 sampai 16 lah gitu ya. Misalkan kita udah pede banget nih, oh bener nih kayaknya ya. Kita coba play. Masih error. Ingat bahwa catatan yang kita ambil adalah bentuk string. Kalau ingin menggabungkan string, kita gunakan operator tambah. Kalau kalian tadi ingat, kalian membaca bahwa tambah bukan cuma untuk tambah, tapi tambah juga bisa untuk menggabungkan string. Maka ingat, kalau ada string yang banyak, kita bisa gabungin pakai tambah. Kita coba ya. Nah, terus salah ya, tidak sesuai yang kita mau. Ya, jadi emang nggak semuanya kita akan sesuai dengan yang kita mau, tapi kita lihat apakah bisa dibenerin. Oh bisa, Jacobnya bisa turunin sedikit lah kali ya. Jacob B-nya udah bagus sih. Kita turunin jadi 7. 15-nya kebanyakan nih ya. Kayaknya kita akan turunin ke 12 or 13. Ini DA. Sepertinya kita bisa turunin ke 9 misalkan. Kita coba dulu. Jacobnya udah oke ya. Tapi kok ada koma di mana ya? Oh, komanya masuk. Jadi kita turunin lagi jadi 12. Nah, oke, Jacobnya udah bagus ya. Tapi angka 9-nya kayaknya nggak bagus. Kita tetap harus naikin jadi 12, 13 atau kita coba 13 sih kayaknya nggak mungkin sih. 13 baru dan. N-nya berarti 14, pasti 15, Kate-nya oke. Berarti 16 sampai 20. Oke, N2 16 juga masih nggak oke. 17, 18 tuh kayaknya. 18. Itu sebenarnya lebih enak kalau dihitung sih, sejujurnya. Oke, it's wonderful. Head James, Jacob. Oke. Baik. Sebenarnya kalau mau itu lebih bagus ya.
pasti akan lebih konkret gitu. Daripada nebak-nebak kayak saya tadi, mundurin, majuin lagi gitu. Ngitung akan lebih bagus betul. Oke, silakan nomor 5. Yuk, share screen dulu yuk. Oke, sudah ada yang sampai gaji. Nanti saya kasih ya. Saya akan periksa juga yang sudah 6. It's okay. Ini saya akan utamakan yang 5 dulu. Oke, yang nomor 6 sambil dilihat, kalian akan punya variabel gaji bulanan, gaji liburan. Coba saya lihat dulu satu-satu. Oke, Benly be careful ya. Gak perlu pakai INT-nya, bisa digabung loh. INT gaji bulanan sama liburan kan bisa digabung. Kan diminta untuk optimal ya. Coba dibaca bookletnya. Dimintanya untuk optimal. Salah nggak ada, ini nggak ada yang salah. Jadi gaji liburan sama gaji bulanan, gaji liburan, gaji bulanan, enak juga liburan digaji. Gaji bulanan sama liburan itu pakai INT digabung, itu udah ngurangin banget tuh. Yang 5-nya belum selesai, nggak apa-apa, share screen aja. Coba Farah, Hari, share screen, Daren. Oke, INT kayak tadi teman-teman. Bulanan-bulanan yang dihapus, yang INT, INT-nya pindah jadi gabung. Oke, udah benar. Oh, tadi saya salah sih. Ini 24 bukan 24. Apa sih? 22. Terus kasih tambah ya, Haris ya. Setelah catatan angka ini tambah. Setelah garis miring tambah lagi. Setelah catatan tambah lagi. Begitu terus. Tapi kalau udah nggak ada lawan yang di setelahnya, nggak perlu tambah ya. Nah, oke, tinggal di play aja, Haris. Good job. Farah boleh share screen? Nadif mana Nadif? Iya, INT gaji bulanan. Betul. Nah, ditutupnya jangan lupa ditutup ya. Jadi error. Nah, yang gaji bulanan bawah jadi hilang. Jadi lebih lebih singkat sedikit aja. Nggak banyak-banyak. Oke, hari sudah 6 ya. Farah gimana Farah? Miss Citra mau share screen dulu dong, coba. Dua-dua ya ini. Biu. Oke, Biu tambahin plus dong setelah catatan. Oke, setelah garis Miss, miring juga. Kenapa Haris? gimana nih? Iya, sabar ya Haris. Saya masih nomor 5 nih lagi nyariin teman-teman yang belum selesai nomor 5. Tunggu sebentar ya. Oke, Farah tinggal kasih tambahkan saja di setelah catatan. Setelah garis miring tambah. Sampai sebelum catatan yang 1822 ya. Itu tambahnya terakhir di situ. Coba setelah catatan kasih tambah Farah. Habis itu sambil liatin. Setelah catatan, teman-teman, oke. Iya, iya di situ. Sebelum catatan di sini juga iya. Nah, di situ betul. Kasih tambah juga. Itu menggabungkan ya. Kasih tambah. Oke. Setelah catatan di sini juga, setelah garis miring juga. Ayo, seperti itu polanya. Oke, silakan di play. Yang ini di play. Oke. Checklist satu. Udah kayaknya. Habis itu kita ke 6. Oke, kita ke 6 ya. Ke 6 tapi eh, sepertinya sambil saya tutup. Jadi sambil nomor 6 kalian boleh sambil ketik ya kalau bisa. Saya akan tambahin 5 menit nih. Gak apa. Yuk, kita biasa untuk disiplin ya. Di nomor 6 kalian harus perbaiki. Saya ulang dulu. Hmm. Kan banyak hal yang double-double nih. Double-double kalau gaji sih enak ya. Tapi kalau kode kayaknya sih perlu dikecilin ya. Karena di sini diminta optimalkan.
Optimal kan itu bisa maksimal, bisa minimal ya. Tapi di sini kita kondisinya pengen ngecilin. Jadi kita hapus aja yang double-double ini. Karena dia inginnya angka, jadi kita bisa gabungin langsung dengan input. Seperti ini. Nah, liburan juga sama. Nah, bis itu saya udah kayak gitu. Terus saya play masih error. Iya dong. Karena dia pengen bener-bener optimal. Dia pengen kecil banget. Jadi si bulan ini kita harus ingat bahwa angkanya 29,3 lalu kita hapus. Karena apa? Karena bulan di sini kita akan hapus. Jadi dia hilang satu baris. Aduh gimana sih? Nggak bisa hilang. Oke, nih. Ini dihapus. Bulan yang tadi, kalian masih ingat kan? 29,3 diganti angka aja. Habis itu sih aman ya kayaknya. Iya sih nggak ada yang masalah ya. Kita coba play deh. Misalkan gaji segini. Terus liburannya kira-kira 12 hari lah. Jadi dia kasih gaji liburan. Coba dulu ya. Kan ada yang saya kelewat soalnya. Benar. Jadi memang cuma untuk ngecilin. Kodenya udah benar. Tapi apakah lebih cepat? Enggak juga. Jadi nggak lebih baik. Cuman lebih singkat aja. Oke, silakan di share screen semuanya. Saya udah kirim ya, sambil dilihat ya, diintimidatif ya. Sambil baca bukletnya juga. Aduh, tuh. Sambil baca bukletnya juga. Kita cek dari Haris. Oke, Haris itu gaji bulanannya boleh dihapus. Liburan ini hapus, tapi tambahkan INT. Masih ingat kan cara buat INT, Haris? INT buka input. Seperti ini. Di pinky-pinky dulu. Dan di, udah 7 bagus. Rahmi, Rahmi ini bio maksudnya. Bio, INT input sudah bagus ya. Bio nanti yang bulan juga hapus ya. Nanti bulan yang di sini diganti 29,3 bagus. Nadif sudah 7. Cuy, ya tinggal plan cek cuy. Rafka tinggal. Oh itu komanya jangan pakai koma, Rafka pakai titik. Koma di dalam Python kita gunakannya titik. Di Excel juga kita kadang pakai titik kok, nggak cuma di ini. Nah, Andre bagus. Benly bulannya dihapus Benly. Diganti 29,3 jadi lebih singkat. Para boleh share screen Daren? Halo Daren. Daren udah ada suaranya nih. Bentar, Miss. Oke, silakan share screen dulu para. Loh, kok gaji bulanannya hilang, liburannya hilang? Haris, Haris coba dibaca bukletnya, buklet, coba dibaca ini dong, foto yang saya kirim di Zoom, chat Zoom. Dipelajari kalau bingung untuk baca buklet di sini, silahkan pelajari code saya di chat Zoom. Teman-teman juga lakukan hal yang sama. Ini harus di-reload ini banyak yang dihapus, kelebihan yang dihapusnya. Harusnya yang dihapus cuman gaji bulanan satu sama nah, ini gaji bulanan ini yang kita hapus cuman bagian ini saja sama liburan saja. Nah, liburan yang satunya di nomor 3 itu harus masih ada. Jadi liburan masih ada, gaji bulanan masih ada, tapi nggak double satu-satu. Nah, liburan juga hapus. Bulannya ini juga hapus. Tapi ingat angkanya 29,3. Satu bulannya dianggapnya nggak sampai 30 ya, tapi 29,3. Nah, cukup. Nah, bulan yang di sini dihapus diganti 29,3 Haris. Biar lebih singkat gitu ya. Pakai titik betul. Di gaji bulanan tambahkan INT input. Kenapa? Karena dia kan ngomongin gaji, artinya dia ngomongin uang. Uang tidak ada hubungannya sama string, pasti hubungannya sama angka. Ya kan? Contohnya
transferan. Ya nggak mungkin ya tiba-tiba transferannya bentuknya uang kertas foto doang. Marah lah kita. Ngapain cuman foto doang? Kita maunya angkanya bertambah gitu kan. Kalau foto doang ya ngamuk kitanya. Ini saya kirim gaji, tumpukan uang 100.000 di foto. Ya marah lah kita ya kan. Nah itu kan bukan bentuk angka. Nah kita harus iniin pakai angka ya. Kebanyakan Haris. Ayo, ayo, jangan coba-coba dulu. Ini waktunya habis Miss nanti. error Miss, error Miss. Error. Oke, coba Laptopnya dibenerin. Miss. Ya coba dibenerin dulu. Ya saya juga punya laptop yang kayak gitu. Tapi nggak tiba-tiba sih. Emang kayak gitu dari awal. Tiba-tiba Miss. Oh ya, kalau tiba-tiba dicoba berhentiin bisa harusnya. Oke, udah sebagian besar nomor 6 sudah selesai ya. Farah gimana Farah? Boleh share screen dulu. Nomor 6 kayaknya sih udah pada selesai ya. Nomor 7 saya kasih oleh-oleh seperti biasa. Hati-hati nih Benly, dirimu harus buat variabel dulu. Soalnya kalau nggak buat variabel nanti manggilnya susah. Kalau kita mau tambah, mau kurang, mau kali, mau bagi jadi bingung. Jadi harus pakai tambah. Pakai variabel. Gimana ini? Apa nih? Apa tuh? Apa Benly? Benly ya? Tadi saya bicara siapa? Farah boleh share screen Farah? Nah gitu betul. Begitu betul. Boleh pakai jam boleh. Oke, kalau pakai bonus mau dibuat dalam hitungan harusnya nggak pakai titik dua dong. Siapa nih? Novandre. Besar bonus itu print dia. Nah, 16 sama 80 itu hitung dari jam kerja. Banyak jam kerja. Ya. Jam Oh, kerja sama gaji bulanan. Eh, gaji oke Miss. bulanan. Oh, oke. Oh, gaji bulanan nih kata dia bonus. Oke. Nanti kamu punya variabel bonus sama dengan, boleh. Itu Oh, gajinya kali 0,1 kali jam kerja. Miss, oke Miss. Miss. Ya, kenapa, Riz? Nggak mau Miss ininya. Nggak mau apa nih? Ditekan ini. Oke, udah. Oh, oke. Masukin angkanya, Haris. Haris. Masukin angka dulu. Angka. Oh, nggak bisa error ya. Yuk, nanti coba dulu ya. Kalau nggak error ya. Nanti dicoba ini udah bener kok. Cuman ini kamu masukinnya salah, jadi dia nggak mau. Harus masukin angka. Nah, enter langsung. Nah, oke. Masukin angka lagi. Enter lagi langsung. Yes. Oke deh. Farah gimana Farah? Miss Citra belum kasih, belum ada info. Yang lain sudah 6 ya. Sesuai target saya. Jadi oleh-oleh akan ada 2, tapi sebagian besar banyak yang sudah selesai juga. Good job. Untuk bintang mohon dikerjakan juga ya. Karena itu akan berpengaruh pada report bulanan. Jadi minggu depan kita akhir modul 1 kayaknya ya. Kalau di akhir modul 1 saya akan gitu. Modul 1 sebenarnya belum kasih, tapi biasanya harus tetap ada report. Kalau kalian sudah belajar basic ya, basic Python-nya sudah ada. Oke, wow udah Miss, bagus. Nomor 6 sebentar. Farah, oke. Farah INT ini inputnya masih melakukan yang sama salahnya dari yang tadi ya. Harusnya pakai ya. INT buka kurung input. Ayo dicoba dulu. Oh, nggak perlu di reload sih. Tambahkan saja INT Ya input tadi. seperti tadi. Ini salahnya Apa? sama nih. Melakukan kesalahannya sama seperti yang awal. Ini buka kurung lagi. Ini yang salah satu ditutup. Nggak usah di belakang, nggak perlu ditutup. Ini yang salah satu ditutup. Ini ya, Miss. Oke, liburannya juga sama. Habis itu harusnya benar. Liburannya juga itu sama, dia hari libur. Jadi angka juga bentuknya. Oke, gimana teman-teman? Sambil kita ini kan menunggu Farah menyelesaikan nomor 6. Apakah ada pertanyaan dulu tentang hari ini kita belajar apa ya? Belajar apa ya kita hari ini ya? Novandre, bisa jelasin hari ini kita belajar apa?
eh belajar tentang Yang kamu pahami aja, nggak perlu pakai kalimat oh, yang saya ajarkan. input, Miss. INT input. Input, ya, INT input. Itu adalah bentuk apa ya? Abiu. Penggabungan Angka. biasanya. Apa tuh? Oh, INT-nya bener sih angka ya. Tapi penggabungan dua perintah. Satunya INT, satunya input. Disarangkan. Apa gunanya disarangkan? Agar lebih singkat. Ya. Apakah lebih baik? Belum tentu. Tapi kenapa kita harus pelajarin itu? Ya biar lebih singkat. Kalau kita punya 1.000 perintah, jadi 500 kan lumayan, ya kan? Jadi cukup simpel. Kalau kita ngomongin angka besar, misalnya kita punya 1.000 baris perintah dan sebenarnya dia sama, kalau kita pakaiin bersarang jadi setengahnya langsung jadi 500, efisien sekali. Tapi kalau kelihatannya dari 6 doang, terus jadiin 3 kan kelihatannya kayak masih bisa lah Miss Fitri. Tapi kalau kita punya 1.000, masih kita mau ketikin 1.000 kali. Kalau kita bisa 500, kenapa harus 1.000 gitu kan? Jadi dilihatnya dari segi itu sebetulnya. Oke deh, ada pertanyaan untuk perintah tersebut? Tidak, tapi hari ini kita belajar banyak ke di INT ya. Lemnya masih tipis-tipis saja tadi, INT-nya banyak. Dan itu akan sering dilakukan. INT input akan sering kembali muncul. Jadi mohon diingat-ingat pelajari hari ini ya. Pelajaran hari ini untuk nanti akan digunakan di minggu depan. Kalau tidak ada pertanyaan tidak teman-teman? Oh ya, saya butuh info untuk hari libur. Apakah misalkan kalau kalian misalnya ada rencana liburan dan sebagainya, boleh aja langsung info ke Miss Fitri ya, biar nanti Miss Fitri kalau terlalu banyak, misalkan yang nggak bisa hadir dalam minggu itu, kita bisa reschedule di hari yang kalian sebagian besar bisa hadir. Atau kalau memang nggak bisa cuma satu atau dua orang, kayak biasanya kita akan ada sub kelas sama ekstra kelas yang kalian bisa datangin di hari Sabtu, Minggu atau Jumat. Itu juga kalau ada ya, kadang-kadang jarang. Untuk Python kelasnya lumayan jarang ya, jadi biasanya cuma ada satu atau dua. Jadi masih terharap sih kalian sehat selalu, jadi kita bisa ketemu lagi di next week gitu ya. Kalau gitu saya tutup dulu kelas kita hari ini, kita ketemu lagi minggu depan semuanya. Bye bye, terima kasih banyak, selamat istirahat. Thank you ya Nafan, Ray, Abiu, Dendi, Ben, Lijui, Nadi, Farah, Rafa, Haris, dan Daren. Bye bye, Miss Tri Jenis ya, selamat istirahat.